Perkenalkan, nama saya Nafisa Fernanda Kristina. Saya dari kelas Agribisnis A dengan NIM 2103211000032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum saya yang berjudul Analisis Kelayakan Usaha Tani Padi Sawah di Desa Nurmanis, Kecamatan Belaja, Kabupaten Bangkalan. Pembahasan kali ini terdapat pendahuluan, gambaran umum, identitas responden, pembahasan, dan penutup. Lanjut, untuk pendahuluan, padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan Indonesia yang merupakan makanan pokok serta menjadi peranan penting dalam perekonomian nasional. Pak Madi yang memiliki lahan pasang surut yang cukup luas, yaitu mencapai luasan sekitar 161,917 hektar dan lahan lebak seluas 30,767 hektar di Kecamatan Belaga. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh petani yaitu peran penyuluh kurang aktif yang memberikan informasi mengenai penggunaan input usaha tani tepat guna sehingga pupuk maupun pestisida hanya dilakukan berdasarkan pengalaman saja. Selanjutnya yang kedua yaitu berpengaruh terhadap penyuluhan pertanian. Yang ketiga yaitu kendala cuaca pada musim panen yang mengakibatkan banjir sehingga petani menanam tanaman padi waktunya mundur, sehingga melihat kondisi padi setelah semai mengakibatkan umur tanam menjadi ketuaan, sedangkan musim kemarau menyebabkan lahan menjadi kering sehingga meningkatnya hama dan penyakit yang menyerang di tanaman tersebut. Usaha tani yang menjadi indikator keberhasilan meliputi peningkatan produksi, tolak ukur kesejahteraan petani. Produksi yang tinggi dalam usaha tani belum dapat menjamin pendapatan petani, di mana pendapatannya sangat dipengaruhi oleh harga yang diterima petani serta besar biaya input yang dikeluarkan dalam suatu usaha tani. Selanjutnya yaitu gambaran umum pada lahan Pak Madi. Gambaran lengkap yang disajikan dalam fenomena sosial di Desa Nurmanis, Kecamatan Belaga, Kabupaten Bangkalan tersebut mengukur tingkat pendapatan dan kelayakan usaha tani padi. Studi kasus pada lahan lebak dalam yang hanya satu kali tanam dalam satu tahun. Penentuan lokasi penelitian ditetapkan secara purposive atau sampling. Pengambilan sampel penelitian menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya untuk rumus populasi menggunakan N sama dengan N per 1 per NI, yang dimana artinya N kecil sama dengan sampel, untuk N besar yaitu populasi, dan E sama dengan tingkat kesalahan. Selanjutnya yaitu rumus persamaan, yaitu P sama dengan TR min TC, di mana arti dari P sendiri yaitu pendapatan atau rupiah per musim tanam, dan TR total penerimaan atau rupiah per musim tanam. Selanjutnya untuk TC total biaya atau harga per tanamnya. Selanjutnya yaitu total biaya yang ditulis rumus sebagai TC sama dengan FC plus BC, di mana arti dari TC yaitu total biaya harga per musim tanam, FC biaya tetap harga per musim tanam, BC biaya variabelnya. Dan selanjutnya yaitu penerimaan berdasarkan rumusnya yaitu TR sama dengan Q kali P, di mana arti dari TR sendiri yaitu total penerimaan dan P jumlah produknya, untuk P harga produk. Untuk rumus penyusutan ditulis sebagai berikut, yaitu P sama dengan C min NS per UE, yang dimana arti dari P-nya sendiri yaitu nilai penyusutan, dan C harga belinya, dan NS yaitu nilai sisa untuk UE umur ekonomis dalam jangka tahun. Untuk rumus analisis kelayakannya sendiri yaitu A sama dengan R per C, di mana A sama dengan R per C ratio, untuk R-nya yaitu penerimaan dan untuk C-nya biaya total.
Artinya, usaha tani tidak untung atau tidak rugi atau impas. R atau C kurang lebih dari 1, artinya tidak layak diusahakan, sedangkan R per C lebih besar dari 1, artinya layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu identitas respondennya, yaitu untuk nomor respondennya sendiri sebagai berikut nomornya, dan untuk namanya Bapak Madi yang beralamat di Desa Normanis, Kecamatan Belega, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk menjawab soal yang dicantumkan. Untuk yang pertama yaitu hitunglah kelayakan finansial usaha tani pada komoditas yang Anda pilih, mulai dari perhitungan biaya produksi atau tetap dan variabel, penerimaan, keuntungan, analisis kelayakan usaha tani beserta interpretasinya, yaitu R per C ratio, BEP penerimaan, BEP harga, dan PP. Untuk jawaban yang nomor 1, yang pertama yaitu ada biaya produksi, ada biaya tetap. Pada tabel tersebut yaitu rata-rata aktual 0,98 hektar dan konversi per 1 hektar biaya tetap per musim tanam padi sawah dengan lahan lebak dalam desa Kecamatan Belega. Tabel tersebut menunjukkan biaya rata-rata pajak lahan sebesar 98.333 per hektarnya. Setara nilai tersebut setara dengan 100.340. Rata-rata biaya penyusutan alat sebesar 65.000,67 per 0,98 hektar atau setara dengan 66.395. Penyusutan alat berupa tangkul, parang, dan arit, rata-rata biaya sewanya yaitu 6.490.000 per 0,98 hektar atau setara dengan 6.662.449. Sehingga rata-rata biaya tetapnya yaitu 6.653.400 setara dengan 6.789.184. Untuk biaya pajak selama setahun, rata-rata petani tersebut memiliki lahan milik sendiri. Biaya penjualan usaha tani padi sawah, sedangkan sewa alat meliputi traktor, hand traktor, dan kombin, di mana 2 kali sewa traktor dalam pembersihan lahan, 1 kali hand traktor untuk pengolahan lahan, sedangkan kombin saat panen menggunakan bagi hasil lahan. Selanjutnya yaitu biaya variabel yang menunjukkan biaya rata-rata benih sebesar 550.667 per 98 hektar setara dengan 561.905 per hektarnya. Rata-rata harga benih jenis Intari 32 dengan harga per kilo 7.000 dalam 1 hektar, membutuhkan 80 kilo. Untuk lahan lebak dalam jadi menggunakan semai apung, yaitu menggunakan bambu dalam 1 hektar, membutuhkan 60 lanting, di mana 1 lanting membutuhkan 33 bambu, jadi 60 lanting itu 60 lanting membutuhkan 33 bambu, jadi 60 dikalikan 33 bambu sebanyak 1.980. Selanjutnya yaitu untuk tenaga kerjanya, nilai aktualnya yaitu 3.256.000. Untuk nilai konversinya yaitu 3.322.449. Selanjutnya yaitu dolomit, nilai aktualnya 1.180.000. Untuk nilai konversinya yaitu 1.204.082. Untuk pestisidanya yaitu nilai aktualnya 75.717. Dan untuk nilai konversinya yaitu 77.262. Untuk total biaya variabel cost-nya seluruhnya yaitu 7.397.317. Dan untuk nilai konversinya yaitu 7.548.283. Untuk biaya rata-ratanya pada tani tersebut yaitu 77
total biayanya yaitu 7.367.317 untuk nilai aktualnya, dan untuk nilai konversinya yaitu 7.548.283. Selanjutnya untuk biaya totalnya menunjukkan bahwa rata-rata biaya tetap sebesar 6.653.400, dan untuk nilai konversinya 6.789.184. Untuk biaya variabelnya yaitu 7.397.317, dan untuk nilai konversinya 7.548.283. Untuk total biaya diperoleh menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel, sehingga nilai total biaya yaitu 14.050.717 atau setara dengan 437.467 per 1 hektar per musim tanam. Selanjutnya yaitu nilai penerimaan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah produksi yaitu sebesar 6.392 per 98 hektar atau setara dengan 6.522. Sehingga penerimaan petani per musim tanam yaitu 28.762.515 setara dengan 29.349.505. Nah, untuk nilai keuntungannya sendiri yaitu menunjukkan bahwa tanam petani padi sawah di lahan lebat dalam sebesar 14.711.798 per 98 hektar atau setara dengan 15.012.038 hektar per 1 hektarnya. Rata-rata pendapatan tersebut yaitu diperoleh penerimaan sebesar 28.762.515 setara dengan 29.349.505 hektar. Dan total biayanya sebesar 14.050.717 per 98 hektar setara dengan 14.337.467. Berdasarkan analisis tersebut, di mana penerimaan usaha padi sawah di dalam lebak dalam di Desa Nurmanis, Kecamatan Belega, Kabupaten Bangkalan, yaitu dari total biaya yang dikeluarkan oleh petani, maka dapat disimpulkan pengujian hipotesis dapat diterima dan terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kelayakan usaha tersebut. Selanjutnya yaitu perhitungan analisis kelayakan usaha kami pada perhitungan padi sawah. Yang pertama yaitu R per ratio, yang dimana perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan. Dalam kasus ini R per ratio dapat dihitung dengan rumus total penerimaan dibagi total biaya, yaitu total penerimaannya sendiri 28.762.515 dibagi 14.050.717, dan hasilnya memperoleh 2,05, yang dimana nilai R per ratio memperoleh nilai 2,05 menunjukkan bahwa penerimaan yang diperoleh dari usaha tani padi sawah melebihi 2 kali lipat dari total biaya yang dikeluarkan. Hal ini menandakan bahwa usaha tani ini layak dan menguntungkan. Selanjutnya yaitu BEP penerimaan, titik di mana total penerimaan sama dengan total biaya, sehingga tidak ada keuntungan maupun kerugian yang diperoleh. Untuk menghitung BEP penerimaan perlu diketahui rata-rata harga jual per kilogram dan total biaya. Selanjutnya untuk perhitungan BEP dituliskan dengan rumus total biaya dibagi harga jual per kilo, di mana total biayanya yaitu 14.050.717 dibagi harga jualnya yaitu 4.500 sama dengan 303.122 kg, yang dimana petani harus menjual minimal sebanyak 3.122 kg gabah kering panen. Jika penerimaannya melebihi 3.120 kg, maka petani akan memperoleh keuntungannya.
selanjutnya yaitu BP harga, di mana total penerimaan sama dengan total biaya sehingga tidak ada keuntungan maupun kerugian yang diperoleh. Untuk menghitung BP harga, yaitu total biaya dibagi jumlah produksi, yang dimana total biayanya yaitu 14.000.717 dibagi jumlah produksi yaitu 6.392 dan hasilnya yaitu 2.195,96 per kilogram, yang artinya yaitu petani harus menjual gabah kering panen dengan harga minimal sebesar 2.195,96 per kilogramnya. Jika harga per kilogramnya melebihi angka tersebut, maka petani akan memperoleh keuntungannya. Dan selanjutnya yaitu perhitungan payback period, di mana asumsi setiap tahunnya memperoleh penerimaan sebesar 28.762.515. Dan untuk perhitungannya yaitu investasi awal dibagi penerimaan tahunan. Untuk investasi awalnya yaitu 14.050.717 dibagi penerimaan tahunannya yaitu 28.762 dibagi 515 sama dengan 0,49 tahun. Yang artinya dalam kasus ini payback periodnya sekitar 0,49 tahun, yang berarti investasi awalnya sebesar 14.050.717 akan dapat terbayar kembali dalam waktu kurang dari setengah tahun atau kurang dari 6 bulan. Selanjutnya soal yang nomor kedua, yaitu bagaimana cara petani dalam membiayai kegiatan usaha taninya. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam membiayai usaha taninya? Dan strategi apa yang ditawarkan oleh Anda dalam mengatasi permasalahan pembiayaan tersebut? Untuk petani dapat membiayai kegiatan usaha tani mereka melalui beberapa cara seperti berikut, yaitu modal sendiri. Petani menggunakan modal sendiri yang berasal dari tabungan pribadinya atau penghasilan dari kegiatan petani sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu pinjaman dari bank. Nah, petani dapat mengajukan pinjaman pertanian dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan selanjutnya yaitu koperasi pertanian, yaitu petani dapat bergabung dengan koperasi pertaniannya yang memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada anggotanya. Selanjutnya yaitu bantuan dari pemerintah, yaitu pemerintah dapat memberikan bantuan dan subsidi kepada petani dalam bentuk program pertanian seperti program pembiayaan pertanian, bantuan bibit, dan pupuk subsidinya. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi oleh petani dalam membiayai usaha tani, meliputi yaitu yang pertama ada keterbatasan modal. Banyak petani memiliki keterbatasan modal untuk membiayai kegiatan pertanian mereka, seperti modal yang rendah membuat sulit bagi mereka untuk membeli benih unggul, pupuk berkualitas, dan peralatan modern dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu akses terbatas ke kredit, yaitu beberapa petani kesulitan dalam mengakses pinjaman dari lembaga keuangan karena persyaratannya yang ketat dan kurangnya jaminan yang cukup atau tingginya suku bunga pinjaman. Hal tersebut menghambat kemampuan petani untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai usaha tani mereka. Yang selanjutnya yaitu resiko pertaniannya. Resiko pertanian merupakan kegiatan yang rentan terhadap resiko seperti bencana alam, perubahan cuaca, serangan hama dan penyakit tanaman, dan fluktuasi harga komoditas. Resiko tersebut menyebabkan kerugian finansial bagi petani dan sulit bagi mereka untuk membiayai kegiatan usaha taninya. Selanjutnya yaitu strategi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan dalam usaha tani tersebut, yaitu meliputi yang pertama ada peningkatan akses ke kredit, yaitu pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan peminjaman pertanian dengan suku bunga yang terjangkau dan persyaratannya yang cukup fleksibel. Dan selanjutnya yaitu pengembangan koperasi pertanian untuk memberikan dukungan dan pengembangan koperasi pertaniannya dapat membantu petani memperoleh pembiayaan melalui skema pinjaman koperasi dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih baik untuk hasil panen usaha tani mereka. Nah, selanjutnya yaitu asuransi pertanian, di mana pengenalan program asuransinya pertanian yang dapat terjangkau dan dapat diartikan dapat membantu melindungi
petani dari resiko kehilangan hasil panen dan memberikan jaminan finansial dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan keuangan, memberikan pelatihan dan pendidikan keuangan kepada petani dapat membantu mereka dalam mengelola keuangan usaha tani mereka dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu soal dari nomor 3, yaitu identifikasi resiko apa saja yang mungkin dihadapi dalam kegiatan usaha taninya. Bagaimana petani mengatasi resiko tersebut? Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan program asuransi yang disediakan oleh pemerintah jika diterapkan pada komunitas pertanian yang ada di daerah Anda? Dalam kegiatan usaha tani, petani tersebut menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi hasil panen dan keuntungan mereka. Beberapa risiko yang dihadapi petani yaitu risiko cuacanya, dan risiko hama dan penyakitnya, dan risiko pasar. Selanjutnya yaitu risiko keuangannya dan risiko teknologinya. Selanjutnya yaitu petani dapat mengatasi risiko dengan berbagai cara, yaitu antara lain melakukan diversifikasi usahanya, dan selanjutnya yaitu praktek pertanian yang baik dan penggunaan asuransi pertanian, dan yang terakhir ada penyimpanan dan pemasaran yang tepat. Untuk kelebihannya sendiri pada program asuransi yang disediakan pemerintah jika diterapkan pada komunitas pertanian meliputi yang pertama ada perlindungan finansialnya, dan yang kedua ada keberlanjutan usahanya. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pemerintah jika diterapkan pada komunitas pertanian meliputi premi yang mahal dan ketidakpastian penyelesaian klaim, dan yang terakhir yaitu ketersediaan dan aksesibilitasnya. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4, identifikasi kegiatan kerjasama apa saja yang dilakukan oleh petani, misalnya dalam mendapatkan input produksi seperti pupuk, benih, tersedia, modal dan lain, atau kerjasama dalam bidang pemasaran hasil produksinya. Jawabannya yaitu petani sering melakukan berbagai kegiatan kerjasama untuk mendapatkan input produksi dan mengoptimalkan pemasaran hasil produksinya. Beberapa contoh kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh petani yaitu koperasi pertanian. Petani dapat bergabung dalam koperasi pertanian untuk memperoleh manfaat bekerjasamanya. Dan yang kedua yaitu kelompok tani. Petani sering membentuk kelompok tani di tingkat lokal atau regional untuk berbagai pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu penyedia layanan pertanian. Petani juga dapat bekerja sama dengan penyedia layanan pertanian. Dan yang terakhir yaitu pusat riset pertanian, di mana petani dapat menjalin kerjasama dengan pusat riset pertanian atau universitas untuk mendapatkan akses ke varietas unggulnya. Selanjutnya yaitu dalam kerjasamanya dengan perusahaan besar, ada beberapa yang dapat menjadi mitra potensial untuk petani, yaitu antara lain ada perusahaan agrokimia, perusahaan benih, dan perusahaan keuangan. Selanjutnya, jawaban untuk nomor 5 yaitu petani melakukan perencanaan dalam usaha taninya dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu langkah-langkah umumnya yang diambil oleh petani dalam perencanaan usaha tani yaitu pemilihan lokasi untuk mempertimbangkan faktor seperti jenis tanah, ketersediaan airnya, iklim, topografi, dan infrastruktur saat memilih lokasi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu analisis pasar dan permintaannya. Petani melakukan analisis pasar untuk memahami permintaan komoditasnya pertanian dan harga yang berlaku. Selanjutnya yaitu pemilihan komoditasnya, yaitu berdasarkan analisis pasarnya dan kondisi lingkungan setempatnya, petani memilih komoditas yang akan mereka tanam. Selanjutnya yaitu perencanaan rotasi tanaman, yaitu petani merencanakan rotasi tanamannya untuk menjaga kesuburan tanah, mengendalikan hama dan penyakit, dan mengurangi resiko kerugian akibat faktor cuaca atau pasar tersebut. Selanjutnya yaitu penggunaan produksi, di mana petani mempertimbangkan jenis dan jumlah input produksi yang diperlukan seperti pupuk, benih, jumlah input produksi, dan pestisida, benih, dan tenaga kerjanya. Selanjutnya yaitu penjadwalan kegiatan pertaniannya, di mana petani membuat jadwal kegiatan pertanian berdasarkan siklus tanamannya, perakiraan cuaca, dan persyaratan budidayanya. Selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Petani menyusun rencana keuangan yang mencakup estimasi biaya produksinya,
sumber pendanaan, dan proyeksi pendapatan usaha tani mereka. Dan yang terakhir yaitu ada monitoring dan evaluasi, di mana petani secara teratur memantau dan mengevaluasi tenaga kinerja usaha tani mereka. Dan petani mencatat informasi mengenai produktivitas, biaya, keuntungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pertanian tersebut. Untuk perencanaan yang baik, membantu petani mengoptimalkan hasil pertanian mereka, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Selanjutnya yaitu penutup. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulannya yaitu pada pendapat dan kelayakan. Untuk pendapatannya sendiri yaitu usaha tani padi sawah di lahan lebak dalam sebesar 14.711.298 per 98 hektar setara dengan 15.012.038 per hektarnya, di mana nilai penerimaan lebih besar dari total biaya yang dikeluarkan satu kali produksinya. Selanjutnya yaitu kelayakan. Usaha tani padi sawah di lahan lebak dalam nilai R per C sebesar 2,05, maka R per C lebih besar 1 menyatakan pengeluaran sebesar Rp1.000 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp2.050. Untuk sarannya yaitu dapat dipertimbangkan dalam peningkatan peran penyuluhnya. Untuk peningkatan peran penyuluh dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat guna mengenai penggunaan input usaha tani seperti pupuk dan pestisidanya. Selanjutnya yaitu pengembangan teknologi pertaniannya untuk mendorong penggunaan teknologi pertanian yang tepat guna dan inovatif di desa Nurmanis, Kecamatan Belega. Dan yang terakhir yaitu peningkatan akses informasi untuk meningkatkan akses petani terhadap informasi pertanian tersebut, termasuk informasi harga pasarnya, teknik pertanian terbaru, dan kebijakan pemerintah terkait sektor pertanian. Nah, hal tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan pusat informasi pertaniannya, pelatihan, dan pengembangan sistem informasi pertanian yang dapat diakses dengan mudah oleh petani. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.